menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di bersamamu daripada 1000 hari memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, dan menikmati semua haleluya, satu yang rindu satu yang lebih
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama di atas segala nama. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nama selalu di dalam doa berkuasa atasku Tuhan, ku bawa rinduku Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan aja Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa yang dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, mari kembali kita angkat pujian ini. Tuhan nama-Mu, Tuhan nama-Mu selalu di dalam doa berkuasa atas. Tuhan, ku bawa rinduku, Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan aja Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa yang dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kembali katakan sekali lagi, bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa yang dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama
Ini hati kami, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat ini dipenuhi nama-Mu Tuhan, dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Nama-Mu yang selalu kami sebut di dalam doa kami Tuhan, di dalam doa kami yang kami naikkan, di dalam home ini Tuhan, di Grand Pilis jam 2 kami lakukan, kami menyerukan nama Yesus, di dalam doa kami sebut nama Yesus, karena kami percaya di dalam doa kami yang kami percaya ada kuasa Yesus, ada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya tempat ini, tempat di mana kami berada saat ini, bahkan di rumah kami masing ada hadirat Tuhan, ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu Tuhan, yang bekerja luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam hidup ini ada kuasa-Mu yang bekerja di tengah kami. Pujilah nama-Mu, nilai pujian pengagungan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu sebagai pujian penyembahan kami. Kami percaya Kau disenangkan, Kau dimuliakan Tuhan, dan Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Kau diagungkan di atas segalanya, Raja di atas segala raja, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tiada satu pun yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tiada kekasih dari Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Hadirat Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjamah mengubahkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, sedia dan percaya. Mari kita angkat kembali pujian ini dengan sungguh, katakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan, asal kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan, mujizat pasti nyata, mujizat pasti tercurah buat setiap orang-orang yang berharap dan berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala kemuliaan, hormatannya bagi Yesus, Tuhan Raja dan segala Raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Saya langsung aja. Saya jelas? Ya, jelas. Oke. Langsung aja atau bagaimana? Ya, langsung aja. Sambut Kang Andre. Iya. Ya, Okay. Selamat siang Andre. Ya, selamat siang, shalom ibu-ibu semua. Halo. Ya, terima kasih buat kesempatan untuk sharing di Home Greenfield MWBI. Saya akan share screen untuk materinya. Sebentar saya siapkan. Oke, apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Ibu-ibu ya semua yang ada Bapak. Lihat, Andre. Bisa ya? Bisa, Oke. bisa lihat. Tema kita di bulan ini, di Februari, adalah tentang kuasa pertobatan, atau berbicara tentang pertobatan. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama untuk kita memahami arti kata pertobatan. Ya, kita semua udah tahu, ibu-ibu, bahwa bertobat berarti berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama dan tidak kembali lagi ke sana. Ya, ketika kita bertobat, Tuhan sedang membawa kita menuju arah hidup yang baru. Nah, untuk mengerti kemana arahnya, maka kita perlu selalu berada di jalurnya Tuhan dan mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan, ya, yang akan terus menuntun kita. Arah hidup kita setelah bertobat tentu adalah kepada Tuhan sendiri, ya, Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjalan di jalur pertobatan ini berarti kita sedang berjalan menuju keserupaan dengan Dia. Nah, ibu-ibu, segala sesuatu yang kita lewati di depan pasti semuanya mengarah pada keserupaan kita dengan Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik tawa maupun sedih, semuanya mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Ya. Nah, dalam perjalanannya biasanya kita akan mengalami banyak proses, ya, dan pembentukan karakter yang mungkin akan juga cukup berat dalam kehidupan kita.
Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mengarahkan kepada keserupaan kepada Kristus. Nah, karena itu kita amat sangat butuh keyakinan yang teguh ya dalam identitas kita di dalam Kristus yang sudah kita bahas bulan lalu. Ya, jadi ini pelajaran sambungan dari yang sudah kita bahas bulan kemarin Januari tentang identitas kita dalam Kristus. Nah, ibu-ibu, memberi diri kita dibaptis waktu itu, ya dibaptis selam, itu adalah untuk pengampunan dosa kita, yang merupakan sebuah kepastian yang pasti bagi kita untuk tidak lagi dihantui. Ya. Maaf, ada suara yang bocor. Ya, sekali lagi, waktu kita dibaptis selam, ya, itu tandanya adalah sebagai bukti bahwa Tuhan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan itu sebuah kepastian bagi kita, ibu-ibu, untuk tidak lagi dihantui oleh masa lalu kita. Ya, seringkali dosa-dosa dan kegelapan hidup kita di masa lalu menghantui kita. Ya, dia seringkali menghantui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan itu membuat kita seringkali terlena, ya, membuat kita seringkali jadi merasa terintimidasi, gitu. Nah, karena itu kita harus berusaha, ya, untuk supaya ingat kembali bahwa apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib dan apa yang sudah kita lakukan dengan tindakan percaya kita dibaptis itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Nah, seringkali sekali lagi dosa itu di dalam kehidupan kita ya, seringkali menghantui kita dan membuat kita tuh seakan-akan terus merasa bersalah dan gak layak di hadapan Tuhan. Ya. Nggak sedikit banyak anak Tuhan yang menjadi ragu akan identitasnya di dalam Tuhan. Apalagi saat mengalami yang namanya proses pembentukan karakter, proses kehidupan. Nah, baptisan itu memberikan kita sebuah meterai yang memastikan bahwa pengampunan dosa yang telah kita terima dari Tuhan saat kita bertobat. Ya. Nah, kenapa kita membutuhkan meterai ini? Ya. Agar, ibu-ibu, dalam perjalanan kita yang ke arah serupa semakin seperti Kristus itu, ya, itu nggak akan mudah goyah. Apalagi oleh pencobaan-pencobaan dan ujian kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk berjalan menuju arah hidup yang baik ini, tentu Tuhan memberikan kita karunia Roh Kudus. Ya. Kita amat sangat membutuhkan Roh Kudus, Ibu. Ya. Karena Roh Kudus adalah kekuatan sejati kita yang memampukan kita bisa hidup menjadi seperti Kristus. Kalau kita lihat waktu Yesus dibaptis, Yesus bukan hanya dibaptis air atau selam, tapi Yesus juga mengalami baptisan Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus yang dilambangkan burung merpati turun atas. Begitupun juga dengan kita, ya. Kita membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah kekuatan sejati yang memampukan kita untuk semakin serupa seperti Kristus. Kita tidak akan bisa, Ibu-ibu, dan tidak akan pernah kuat berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Roh Kudus adalah penolong sejati kita. Roh Kudus juga yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, yang membawa kita ke dalam kebenaran Kristus. Supaya apa? Supaya kita nggak salah arah, yaitu arah kita semakin serupa seperti Kristus. Jadi, kita butuh Roh Kudus, ya, dan perubahan hati, perubahan hidup, karakter hanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Gitu. Nah, saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ibu-ibu, tentu
waktu ada yang namanya pertobatan, terjadi yang namanya duka cita ilahi. Ya. Nah, istilah ini sebenarnya dipakai oleh Paulus yang mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 berkata demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi, tanda pertobatan sejati adalah duka cita ilahi dan adanya buah pertobatan. Pertobatan sejati, ibu-ibu, akan muncul saat kita mengalami duka cita ilahi yang dikatakan oleh Paulus. Yaitu kapan? Saat kita menyadari dan menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Ya, yang tentunya telah menyakiti hati Tuhan yang telah begitu mengasihi kita. Nah, adanya duka cita karena penyesalan yang mendalam dan adanya ketulusan di hati kita. Duka cita ini hanya muncul saat Roh Kudus menyentuh hati kita. Jadi ini bukan dibuat-buat oleh hati kita, oleh perasaan kita, atau situasi yang emosional, lagu yang melankolis, enggak, bukan. Tetapi pertobatan duka cita yang ilahi ini muncul saat Roh Kudus ada. Ya. Dan duka cita ilahi inilah pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Karena dialah yang menobatkan semua hati manusia. Saat kita mengalami duka cita ilahi, itu sekali lagi bukan karena ucapan manusia, ya. Walaupun rasanya itu yang kita dengar dari hamba Tuhan, atau dari khotbah, atau dari lagu, tetapi semuanya semata-mata pekerjaan supranatural Roh Kudus. Dan duka cita ilahi inilah yang membuat kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh dan merindukan perubahan hidup di dalam Tuhan. Yang ada akhirnya kita nggak akan mau lagi kembali kepada kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Ya. Nah, jadi pertobatan itu harus ada namanya duka cita ilahi. Dari duka cita ilahi inilah, ibu-ibu, yang membuat kita itu bisa mengakui segala dosa kita. Baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan atau yang tersembunyi. Ya, kenapa? Karena duka cita ilahi inilah yang memunculkan, ya, aliran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita dibasahi, dibanjiri, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bukan hanya mengakui segala dosa kita, tetapi benar-benar waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itulah Tuhan bekerja sepenuhnya lewat Roh Kudus. Ya. Saat kita mulai menyerahkan hidup kita, menyerahkan kendali, setir, kemudi hidup kita kepada Tuhan, dengan kita menyadari dan mengakui Dia sebagai penyelamat hidup kita satu-satunya, maka Bapak Ibu, ya, duka cita ilahi itu akan menuntun kita terus kepada pertobatan. Ya. Kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan semua perubahan hidup itu. Dan waktu kita menyerahkan hidup kita penuh pada Tuhan, itu karena kita sudah merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang sejati, yang memberi kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan. Atau kita juga mendapatkan yang namanya kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Nah, enggak sampai di sini saja Bapak Ibu. Ya. Setelah kita mengalami duka cita, yang namanya duka cita ilahi, harus disertai dengan yang namanya ada buah pertobatan. Ya.
buah pertobatan. Jadi nggak berhenti hanya sampai pertobatan sejati dengan duka cita ilahi. Ya. Pertobatan sejati harus terlihat nyata dengan adanya buah pertobatan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan buah pertobatan? Yaitu perbuatan-perbuatan tentu yang disertai dan sesuai dengan pertobatan kita. Kita nggak lagi hidup dalam kubangan dosa. Kita juga nggak hidup dalam kemunafikan. Seolah-olah baik, ya, karena sudah bertobat, tetapi belum mengalami namanya metanoia. Kalau Alkitab artinya perubahan pola pikir. Pertobatan sejati seharusnya membawa kita kepada metanoia, yaitu perubahan hidup yang dimulai dari perubahan pola pikir kita. Kita nggak lagi hidup sebagai hamba dosa, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dan dibebaskan dari dosa. Hati, pikiran, karakter, tingkah laku kita seharusnya mengalami perubahan. Walaupun memang nggak bisa dalam waktu yang singkat, nggak bisa instan, nggak bisa dalam sekejap, butuh waktu yang panjang. Ya. Tetapi saya percaya waktu Roh Kudus benar-benar bekerja, ya, sehingga kita mengalami namanya duka cita ilahi, pasti akan ada namanya buah-buah pertobatan. Yang dulunya tadi hidupnya suka dalam dosa, tidak dalam dosa. Nggak lagi pakai topeng, nggak lagi pakai kemunafikan, tapi dengan hati yang tulus, yang murni, yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, kenapa pertobatan itu penting, ibu-ibu? Kita perlu pahami dan mengerti lebih lanjut. Karena pertobatan ini membawa kita kepada yang namanya pengampunan sejati. Karena pertobatan itu bukan penyesalan. Pertobatan itu benar-benar suatu duka cita karena kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini butuh Tuhan. Ya. Dan saya percaya waktu Tuhan mengampuni kita, Dia mengampuninya dengan sungguh-sungguh. Ya. Enggak setengah-setengah, enggak pakai syarat. Ya. Ibarat kalau di dunia ini kan kalau diampuni, misalnya ada maling ayam ketangkep polisi, dia mesti lapor, wajib lapor misalnya tiap seminggu sekali mesti ke kantor polisi. Ya. Kita enggak, Tuhan enggak seperti itu. Ya. Dalam 1 Yohanes 1:9 jelas dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Ya, segala bahkan. Yang mau katakan dosa kecil kayak dosa besar kayak. Ya. Yang mungkin katanya Alkitab ada dosa-dosa yang benar-benar parah. Enggak, segala dosa katanya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan, segala kejahatan. Nah, pertobatan sejati pasti akan membawa kita mengalami namanya pengampunan sejati pula. Apa sih maksudnya? Saat kita hidup dalam pengampunan dosa, ya, saat kita hidup di dalam pengampunan Tuhan, maka kita sedang menghargai namanya anugerah pengampunan yang Tuhan berikan ke kita. Kita sadar bahwa sebetulnya dosa kita ini sangat besar dan enggak layak menerima pengampunan. Kita sadar bahwa tidak ada satu perbuatan baik pun yang dapat menebus kita dari segala perbuatan dosa kita. Tidak ada. Mau sebaik apapun kita, mau sehebat apapun kita, nggak akan bisa. Dan kita sadar bahwa Tuhan dengan segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala anugerahnya, memberikan pengampunan itu dan menghapuskan dosa kita. Dan Dia sama sekali nggak mau mengingat-ingat dosa-dosa kita.
Bukankah ini sebuah kemurahan yang luar biasa? Ya. Waktu kita bertobat ya, dengan sungguh-sungguh, karena Roh Kudus yang membuat kita mengalami duka cita ilahi, ya, dan kita mengalami pengampunan sejati, bukankah ini luar biasa? Tuhan mengampuni, Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita, dan Dia bahkan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Sehingga kita nggak mungkin hidup dipermalukan sama iblis terhadap masa lalu kita. Ya. Enggak. Iblis lah yang terus mengingatkan. Tuhan pun nggak pernah mengingat. Iblis yang selalu mengintimidasi. Seharusnya kita setelah mengalami pertobatan, kita sadar lagi kepada karya Tuhan. Kalau ngelihat dalam bahasa Inggrisnya, ibu-ibu, pertobatan bahasa Inggrisnya adalah repent. Re artinya kembali. Pen artinya sesuatu yang di atas. Sama kayak misalnya penthouse. Sebuah apartemen yang namanya penthouse letaknya paling atas. Jadi kalau disebut repent, ya, pertobatan artinya kembali ke atas. Lihat kepada atas. Ya. Jadi pertobatan itu adalah melihat kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan lagi. Bukan melihat ke bawah, tapi melihat ke atas. Sehingga kita tahu hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya kita juga nggak perlu menanggung malu atas segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghapus dan tidak mengingatnya lagi. Nah, setelah menerima anugerah yang sedemikian besar dan begitu bahagianya, ibu-ibu, dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, tentunya kan, biasanya kita ingin membalas kebaikan ini. Namun sayangnya, Bapak, ibu-ibu, sekali lagi sayang banget, pada kenyataannya tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa kita buat untuk membalas kasih dan kemurahan Tuhan ini. Nggak ada. Yang dapat kita lakukan jadi apa dong? Yang dapat kita lakukan hanya menerima kemurahan Tuhan itu dan hiduplah dengan kemurahan Tuhan itu. Jadi apa? Terima dan hidup aja di dalamnya udah. Itu bukti bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya, menerima kemurahan Tuhan berarti apa? Kita itu tidak mengingat lagi dosa-dosa kita di masa lalu. Kita juga bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan kita juga bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Itu bukti kita menerima kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita masih suka ingat kesalahan kita, kita terintimidasi dengan perkataan iblis dan ingat-ingat dosa masa lalu kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, bahkan juga kita nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu artinya kita nggak bisa menerima kemurahan Tuhan. Menganggap pengorbanan Tuhan itu nggak sehebat kesalahan dan dosa, baik itu diri kita maupun orang lain. Ya. Nah, selain itu, waktu kita menerima kemurahan Tuhan, itu juga berarti kita tidak lagi memiliki keinginan untuk balik lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan hapuskan. Tuhan ingin kita lihat ke atas, lihat kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan atas mengampuni itu, seharusnya kita harus bersungguh-sungguh dan nggak main-main lagi. Ya. Kita nggak mau balik lagi, nggak mau coba-coba lagi. Ya. Dan nggak hanya berhenti sampai menerima kemurahan Tuhan itu, tapi kita harus hidup di dalamnya. Tidak hanya berhenti memiliki keinginan ya berbuat dosa. Enggak. Bukan hanya stop berbuat dosa saja sebenarnya. Tetapi dalam kemurahan pengampunan Tuhan, kita punya keinginan untuk hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan.
Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita mengarahkan hidup kita kembali hanya kepada keserupaan Kristus. Melepaskan setir, melepaskan kendali, kontrol kita kepada Tuhan. Bukan lagi ada di tangan kita, tetapi kembali ke Tuhan. Jadi, hidup dalam kemurahan, pengampunan yang Tuhan berikan. Berarti kita mau hidup terus diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Saya nggak tahu bagaimana ibu-ibu semua di sini mengalami kelahiran baru. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang luar biasa, spektakuler, yang diingat sampai sekarang. Tetapi sebenarnya pertobatan itu bukan bicara tentang dulu. Misalnya kalau bisa ditanya, gimana pengalaman kamu tentang Tuhan? Oh, dulu saya begini, begitu. Kenapa saya bilang begini? Karena terkesan begini, bahwa pertobatan itu hanya cukup sekali. Tetapi sesungguhnya pertobatan itu bukan bicara dulu kita sudah alami. Tapi pertobatan adalah bagian dari kehidupan. Di mana kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan, tentu kita langsung mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita sudah semakin berjalan ke arah kesukaan Kristus. Nah, gimana caranya untuk memastikan itu? Hal yang paling sering Alkitab ajarkan ke kita nih sebenarnya. Satu-satunya hal yang harus kita lihat kemana arah hidup kita. Apakah sudah benar-benar ke arah yang Tuhan mau? Adalah belajar untuk mengampuni sesama kita. Nah, ini memang sulit sekali. Ya, saya percaya dalam hati ibu-ibu semua pasti, aduh, memang ini sulit banget ini. Boleh nggak sih ada alasan yang lain untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sayangnya, ibu-ibu, hampir semua kitab di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, di mana Yesus selalu mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Ciri orang yang sudah bertobat, ciri orang yang sudah mengalami duka cita ilahi, ciri yang orang yang sudah sangat berterima kasih atas pengorbanan Tuhan adalah dia mau mengampuni sesamanya sesulit apapun. Ya. Ibrani 12 ayat 15 berkata demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ibu-ibu semua, Tuhan berjanji memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan janji akan diberikan. Tetapi nih, dalam proses perjalanan kita, ketika diubahkan semakin serupa seperti Kristus, tentu kita masih banyak melakukan kesalahan juga. Tentu saja kita masih bisa kepleset. Tentu saja kita masih bisa salah. Tetapi percayalah, Tuhan nggak pernah berhenti. Tuhan nggak pernah bosen. Tuhan nggak pernah stop untuk mengasihi dan mengampuni kita. Nggak pernah. Dia bilang nggak sampai begini, ya kamu lagi. Nggak pernah. Itu keluar dari perkataan Tuhan. Tuhan nggak pernah bilang, balik lagi kamu ya. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada bosennya ya. Enggak. Tuhan, bukan Tuhan tuh. Itu mungkin orang di sekitar kita. Tapi Tuhan nggak pernah berhenti. Nggak pernah stop. Nggak pernah bosen. Mungkin aja kita berkali-kali nih berbuat salah. Atau kita gagal mengerti maksud kehendak Tuhan apa sih? Gagal mengikuti kemauan Tuhan. Gagal mengikuti firman Tuhan. Tetapi ketika kita datang kembali ke Tuhan untuk minta pengampunan, percayalah, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru buat kita.
ibarat fajar pagi yang selalu terbit setiap hari. Itu kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Dia nggak pernah berhenti memberikan matahari kepada kita setiap pagi. Demikian pula Tuhan menghendaki kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Bagi kita manusia, mengampuni kesalahan yang menyakiti hati kita, apalagi yang sudah berjalan begitu lama, sudah bertahun-tahun, tentu ini sangat sukar untuk dilakukan. Nggak sedikit banyak orang gagal mengampuni orang lain. Karena apa? Karena masa sulit dan udah nggak mungkin dah. Apalagi kalau orang yang dibencinya, orang yang pernah menyakitinya, udah nggak ada lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena fokusnya adalah pada kesalahan orang itu. Kenapa seringkali kita susah mengampuni? Sulit. Sebenarnya bukan karena orangnya sulit ditemui. Bukan karena orangnya juga udah nggak ada. Tetapi karena kita fokusnya kepada kesalahan orang itu. Kesalahan orang itu telah menggeser posisi Tuhan di hati kita. Seakan-akan kesalahan orang itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita di hati kita. Nah, kalau kita sulit mengampuni, berarti kesalahan orang lain itu telah jauh lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat dari Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar dalam kita. Ya, bukankah ini jadi satu yang sangat disayangkan, sangat menyedihkan? Jadi kesulitan untuk mengampuni bukan terlihat karena kita, tetapi karena kita selalu fokus kepada kesalahan orang itu, bukan melihat kepada Tuhan. Nah, bagaimana nih sekarang? Pertanyaannya kita bisa mengampuni orang lain. Pertama, ingat hal-hal ini. Yang pertama, kita dengan segala dosa kita yang besar sudah diampuni Tuhan. Segala dosa kita sudah diampuni. Bahkan tadi saya sudah katakan, Tuhan nggak pernah ingat-ingat lagi. Nggak pernah. Yang suka ngingat, ya kita ini. Kita masuk iblis. Nggak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk tidak bisa diampuni. Nggak ada. Ya. Sekali lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada. Kalau dosa dan kesalahan kita sudah diampuni, pertanyaannya gini, apakah kita pantas untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau kita masih belum mau mengampuni, berarti nih kita boleh dibilang, saya katakan, orang yang cukup kurang ajar, yang tidak menghargai pengampunan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Jika kita sudah menerima anugerah pengampunan itu, berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Karena itu yuk ikuti Tuhan. Ikuti teladan Yesus yang telah memberikan kita pengampunan. Dengan demikian, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, itu menjadi anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sekali lagi, Ibu, memberikan pengampunan bukan berarti kita itu membenarkan perlakuan, perbuatan orang yang menyakiti kita. Enggak. Sama sekali enggak. Bukan membenarkan. Ya. Betul, dia salah. Betul, itu menyakitkan. Betul. Tetapi waktu kita memberikan pengampunan ke orang yang bersalah kepada kita, itu berarti kita sedang meneladani Tuhan.
Dengan apa? Dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan, menampilkan kasih dan pengampunan kepada orang. Gitu. Jadi mengampuni itu sekali lagi bukan masalah sebenarnya siapa yang salah, siapa yang enggak. Meminta maaf pun juga begitu. Itu sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya. Jadi kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita tidak mau mengampuni, berarti kita sedang membiarkan ada akar pahit yang tumbuh makin menjala di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan akar pahit ini yang akan terus menghalangi kita untuk hidup di dalam kemurahan Tuhan. Akar pahit ini juga yang menjadi ilalang, yang membuat kita sulit bertumbuh dan berbuah. Jadi, betul kata firman Tuhan, kata Paulus, jangan sampai seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari kasih karunia itu bukan lari dari Tuhan sebenarnya. Menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan bukan berarti kita itu lupa berdoa, nggak baca firman, nggak beribadah, bukan. Menjauhkan diri dari kasih karunia adalah saat kita nggak mau mengampuni. Itu namanya menjauhkan diri dari sesuatu. Kenapa? Karena kita lebih percaya dengan kepahitan kita, lebih senang dengan kebencian kita, ya, daripada percaya kepada pengampunan Tuhan. Nah, karena itu kita butuh menyadari sungguh-sungguh yang namanya arti pertobatan. Pertobatan. Jadi, sekali lagi, pertobatan adalah titik awal dari sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Ya. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru, yang namanya hidup yang baru, ya, hidup yang baru. Ya, seperti pernikahan kan, selamat menempuh hidup yang baru. Harus ada yang namanya pertobatan. Pertobatan itu yang membuat kita bisa keluar dari hidup yang berpusat kepada diri kita sendiri dan menempatkan kita kembali ke arah, ke jalurnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbalik kepada Tuhan berarti tidak melihat ke belakang lagi dan tidak ada penyesalan telah meninggalkan kehidupan yang lama dalam dosa. Jadi fokusnya ke depan, berlari ke depan, nggak lari lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Nggak ada penyesalan. Aduh, kok nyesel ya? Kenapa sekarang ya? Nanti aja deh. Banyak yang bilang, ngapain tobat buru-buru? Nanti aja kalau udah tua. Kalau udah mau mati, baru bertobat. Sekarang nikmatin dulu. Nggak perlu menyesal. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan kita mau kepada jalan Tuhan, nggak ada penyesalan untuk kita balik lagi. Waktu kita hidup tanpa penyesalan sama sekali telah meninggalkan dosa itu, kita sebenarnya sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Arah hidup kita udah semakin jelas. Jadi di dalam Dia semakin serupa seperti Kristus. Dan kita mengerjakan apa saja supaya kehendak Tuhan dan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita udah tahu seperti itu, kita nggak ada penyesalan, kita akan bersyukur, maka kita nggak akan lagi menyia-nyiakan waktu dan hidup kita untuk hal-hal yang berujung pada kematian kekal. Kita akan terus menggunakan kesempatan yang kedua ini, ibaratnya kalau boleh dikatakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan adalah untuk supaya membawa kehidupan yang kekal. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita juga. Saat kita menjalani hidup sebagai kesempatan kedua yang Tuhan berikan, maka segala sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita temui, itu akan kita lihat sebagai sebuah kesempatan untuk semakin lebih baik lagi, semakin serupa seperti Kristus. Apapun itu.
Kita akan bisa memandang kesukaran, kesulitan sebagai kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan manusia. Kita nggak akan memandang kesulitan, kesukaran sebagai sesuatu yang sial. Enggak. Karena apa? Karena sudah mau melepaskan dunia dan terus mau belajar memikul salib Kristus. Kita juga nggak akan memandang kesukaran sebagai sebuah kerugian, kegagalan. Enggak. Karena sudah hidup di dalam Tuhan. Hidup mengikut Yesus berarti memikul salib. Bukan berarti bebas dari masalah, bukan berarti bebas dari kesulitan dan kesukaran, enggak. Tetapi kita bisa melihat bahwa hidup yang diberikan Tuhan sebagai kesempatan kedua ini adalah kesempatan untuk semakin suka Kristus. Nah, kalau kita masih mengharapkan bebas dari masalah, bebas dari hal-hal yang nggak mengenakan, bebas dari kesulitan, kesukaran, maunya hidupnya enak-enak aja, maka kita belum sungguh-sungguh menghidupi pengampunan dan pertobatan kita. Kenapa? Karena dunia ini, Alkitab katakan semakin hari semakin hancur, semakin rusak. Ya. Dan kalau kita mau mengharapkan lebih enak, lebih nyaman sebenarnya, bukan di dunia ini. Jadi, sebagai penutup, hidup dalam penyesalan bahwa kita telah meninggalkan kenyamanan dalam kehidupan lama, berarti kita hidup dalam duka cita yang dari dunia ini. Kalau kita nyesel, waduh kenapa ya saya kenal Tuhan dulu sekarang, dan kita maunya kembali dulu ya. Kayaknya dulu belum kenal Tuhan lebih enak ya. Belum kenal Tuhan tuh kayaknya hidupnya makmur ya. Belum kenal Tuhan kok hidupnya kayaknya diberkati ya. Sekarang kok kenal Tuhan kok kayaknya susah ya. Nah, itu berarti kita belum mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Ya. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Dan kalau kita terus hidup dalam penyesalan, bahwa ngelihat pertobatan, pengenalan kita akan Tuhan sebagai hal yang sia-sia, pasti kita nggak akan mengalami atau menghasilkan buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita udah menyesali. Dan waktu penyesalan itu akan terus membuat kita kecewa terhadap segala sesuatu. Kalau melihat kesukaran, kesulitan, kita jadi kecewa. Tuh kan, udah ikut Tuhan begini, udah dekat Tuhan begitu. Makin lama makin kecewa, makin timbul akal pahit. Udah akal pahit, makin sulit hidup di dalam anugerah Tuhan. Semakin sulit menghidupi kemurahan Tuhan. Ya, nggak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan di dalam segala situasi. Ini yang disebut Paulus adalah duka cita yang begini. Nah, karena itu, Ibu, hari ini kita bersyukur kalau kita diingatkan kembali bahwa pertobatan itu sesuatu hal yang alkitabiah. Karena itu pilihlah kehidupan baru dalam Kristus. Apapun resikonya dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita semakin suka seperti Kristus. Amin. Nah, mungkin dari sini ada yang mau sharing, mau bertanya, silakan. Nanti kita bisa sama-sama berdiskusi. Gitu. Silakan. Andre. Ya. Jadi di sini duka cita itu maksudnya duka cita apa ya, Dre? Yang dari Tuhan menghasilkan buah pertobatan. Ya, betul. Duka cita yang duniawi gitu ya maksudnya apa bukan sih, Dre? Jadi ada dua jenis duka cita nih, begini. Ya. Yang tadi Paulus katakan, ya, saya bacakan ulang ayatnya.
Ya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, jadi waktu kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh, tentunya karena Roh Kudus, itu pasti akan ada duka cita, ya. Ada kesedihan yang mendalam. Ya. Nah, itu yang disebut Paulus adalah duka cita yang ilahi, duka cita ilahi. Nah, duka cita inilah semua karena pekerjaan Roh Kudus, bukan semata-mata kita, bukan. Ya. Yang membuat kita bertobat, berbalik itu semua Roh Kudus. Dan ini duka cita ini benar-benar menunjukkan suatu perubahan hidup semakin suka seperti Kristus. Gitu. Nah, mungkin bahasanya yang lebih sederhana ini. Pertobatan itu beda dengan yang namanya penyesalan. Kalau cuma sekedar nyesel apa yang kita lakukan, ya, belum sungguh-sungguh bertobat, mungkin masih bisa balik lagi. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh dengan adanya duka cita ilahi, ya kita nggak akan balik, nggak akan nyesel. Ya. Ini lebih tinggi lagi duka cita ilahi ini. Ya. Kalau nyesel, oh ya nyesel nih saya nih, hilaf ngelakuin ini. Tapi nanti kalau kepepet bisa ngelakuin lagi. Tapi yang namanya bertobat nggak kembali lagi. Begitu kira-kira begini. Oh, iya. Mungkin yang lain boleh menambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu silakan. Apakah cukup jelas atau ada yang nggak dimengerti, silakan. Boleh. Oh, diam aja bingung saya jadinya. Apakah ibu-ibu mengerti atau ibu-ibu? Ya, memang mendengar kata pertobatan itu ibu-ibu bukan sesuatu yang enak seperti mendengar kata berkat, ya. Sesuatu yang kayaknya ada hal-hal yang harus dibereskan gitu. Tetapi memang iya, selama kita masih hidup, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita semakin berubah. Gitu. Dan kalau kita mau mendapatkan janji-janji Tuhan, salah satunya adalah ya kita hidup dalam pertobatan. Ibarat kalau kita pernah dengar istilah yang sering dipakai oleh pengajar-pengajar, ya, kita kalau mau mendapatkan sesuatu yang lebih, nggak bisa pakai cara yang lama. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, yang lebih baik, ya kita harus ganti caranya. Istilahnya begitu. Nah, sama. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan yang selama ini mungkin kita rindukan, mungkin aja kita selama ini pakai cara kita yang lama, pakai cara kita sendiri, pakai kekuatan kita. Gitu. Tapi kalau kita mau, oh ya, selama ini saya belum dapat sesuatu, belum ada hasilnya nih. Jangan-jangan caranya kita salah, kita belum mengalami pertobatan. Mesti ada cara baru, gitu. Namanya pertobatan, begitu. Ya.
Oke, silakan yang mau nambahin atau yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing kesaksian tentang pertobatan belakangan ini. Dre. Ya, silakan. Tapi kan kalau realitasnya kita hidup hari-hari itu kan masih banyak juga pelanggaran kan, Dre. Biasanya gitu kan, ya dikit-dikit lah seperti kita marah, seperti kita apa. Itu gimana, Dre? Itu kan belum bertobat sungguh-sungguh dong, Dre. Kayak gitu Nah, gimana tuh, Dre? ini tadi yang seperti saya katakan, ya, kita harus bisa membedakan antara hidup di dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Ya. Kalau tadi saya katakan, yang namanya orang yang sudah bertobat, sungguh-sungguh kenal Tuhan, dia nggak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Mungkin nggak kita jatuh dalam dosa? Mungkin. Kenapa? Karena hidup di dunia ini banyak kerikil, banyak batu-batu yang bisa membuat kita tersandung. Ya, tetapi sekali lagi bukan menyandungkan diri sendiri, menjatuhkan diri sendiri, tetapi memang benar kesandung atau jatuh. Gitu. Ya, kalau tahu Tuhan sudah berkata di dalam hati kita ini salah, ya kita tentu harus tahu, oh ya jangan lakuin lagi. Tetapi memang nggak semudah yang dikatakan. Butuh effort, butuh usaha yang lebih keras lagi. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa kita langsung bisa 100% berbalik sungguh-sungguh. Ya ibu-ibu. Sekali lagi, kita selama masih hidup di tubuh yang fana ini ada yang namanya daging, kebiasaan yang terus menggerogoti kita. Ya. Selama daging ini ada nih di tubuh kita ini pasti ada kebiasaan-kebiasaan ya, yang terus mengikat, apalagi kebiasaan-kebiasaan dosa. Kenapa? Manusia itu hidup berdasarkan kebiasaan. Kalau ibu-ibu pernah dengar, ya, kalau nggak salah, 90% manusia hidup berdasarkan dengan otak di bawah alam sadarnya katanya. Di bawah loh, bukannya di alam sadar nih, di bawah alam sadar nih. Jadi kita tuh udah bergerak berdasarkan kebiasaan. Setiap hari bangun jam berapa, setiap hari ngejarin apa, setiap hari kemana, itu udah kebanyakan semuanya tanpa sadar itu. Udah di bawah alam sadar. Udah jadi kebiasaan. Misalnya nih, ibu gosok gigi, gosoknya kemana dulu? Ke gigi yang ke kanan atau yang ke kiri dulu? Pasti setiap pagi, setiap malam waktu gosok gigi, ke situ terus. Coba aja kalau dibalik, rasanya aneh. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak berubah? Bisa kalau dibiasakan terus-menerus. Pernah nggak ibu ngalamin begini? Misalnya suatu hari punya rutinitas, tiba-tiba entah anaknya, entah suaminya, atau siapa minta tolong. Tolong ya nanti beliin. Misalnya, jarang banget. Nah, tolong ya ke toko bangunan, beliin paku. Ada gitu. Kan nggak pernah tuh misalnya tuh. Bisa, sering kali lupa kita. Kenapa? Karena biasanya nggak pernah ke sana. Kenapa? Karena faktor kebiasaan, faktor alam bawah sadar. Nah, begitupun juga yang namanya dosa yang sudah menjadi kebiasaan di tubuh kita. Itu pasti akan membuat kita seakan-akan kok jatuh lagi nih, aduh udah nggak, udah saya dari sononya udah begini. Nah, pernah nggak tuh dengan istilah-istilah seperti itu? Udah dah, saya emang begini nggak bisa berubah. Nah, padahal sebenarnya ibu-ibu, kita bisa berubah. Dengan apa? Mengganti kebiasaan baru.
Mesti diganti kebiasaan baru itu. Apa yang biasa kita lakukan kita ganti. Dan itu memang butuh waktu, itu butuh usaha yang keras. Ya. Ibarat ya sama kayak misalnya orang mau diet, ya ngurangin makan, ngurangin cemilan, betul nggak? Karena udah kebiasaan nih, misalnya makan pagi jam 7, entah nyemil jam 10, makan siang jam 12, jam 3 nyemil lagi, jam 6 makan malam, jam 9 nyemil lagi. Itu kok udah dibangun bertahun-tahun, 10-an tahun, ya. Itu jadi kebiasaan tuh. Ya. Ada saya pernah kenal ada seorang ibu-ibu udah lansia, ya. Pokoknya dia tahu kalau makan itu mesti pakai nasi, bayangkan. Selama dia belum makan nasi katanya, nasi putih, dia beranggapan itu belum makan. Padahal udah dikasih lontong, bagi dia itu bukan nasi. Dikasih bacang, bagi dia itu bukan nasi. Padahal isinya nasi, begitu. Ada tuh sampai begitu. Jadi kalau kemana-mana anaknya, mantunya, kalau pergi selalu bawa tempat makan isinya nasi 2-3 sendok. Jadi kalaupun pergi kemana misalnya, udah waktunya makan nih, ya, dikasih roti, terus dikasih nasi, baru berasa makan, udah makan itu karena udah ketemu nasi. Tapi kalau cuma kasih roti, dikasih kue, dikasih bacang, dikasih lemper, dikasih lontong, dia masa belum makan itu. Coba bisa begitu. Ya tapi karena udah tua ya udah, nggak usah disuruh bertobat ya susah. Yang umurnya udah 70 lebih, ya mendingan ya udah tua. Kalau kayak gini kan bukan masalah dosa nggak dosa gitu. Tapi yang namanya hal-hal dosa itu bisa juga kita ubah. Hal-hal yang nggak kelihatan ya. Kayak tadi kan kalau makan kan mungkin kasat mata. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal buruk, nah itu bisa diubah dengan mengganti kebiasaan baru. Nah, Paulus mengajarkan kita dengan mengubah pola pikir kita dulu. Nah, ini memang agak sulit, tapi bisa kita lakukan dengan sebuah komunitas bersama-sama untuk ingetin terus. Ingetin lagi kita, siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan. Kamu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, ciptaan baru. Ya, ciptaan baru untuk keperluan yang baru, untuk peralatan Tuhan yang mulia dari emas dan perak, bukan lagi dari kayu dan segala macam yang mudah kebakar. Kita udah jadi ciptaan baru. Yuk, balik lagi, keluar lagi. Ya, jangan hidup di dalam dosa. Kalau hidup tuh artinya tinggal, seneng di situ, netep. Tapi kalau namanya jatuh, nah cepet-cepet bangun. Ya, kalau ibu-ibu pernah jatuh kepleset ya di Mangga 2, ya, yang rame kayak dulu, ya cepet-cepet pasti cepet-cepet bangun, nggak mungkin langsung tidur-tiduran. Ya, aduh enak nih lagi jatuh nih kan nggak mungkin, nggak ada tuh. Pasti cepet bangun, itu nggak? Namanya orang jatuh, cepet bangun. Bahkan kalau ada orang yang kita segenin, ya kita pura-pura nggak sakit, kita tahan itu sakit tuh. Kenapa? Lebih sakit malunya dibandingin sakitnya sebenarnya. Nah, begitu juga kalau kita jatuh dalam dosa. Sadar nih, aduh saya jatuh nih. Aduh, ngomel nih. Aduh, mah. Ya udah bertobat. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni, ampuni. Nah, sekarang bukan itu aja. Lakukan yang Tuhan mau. Kalau engkau udah menyakiti orang, marah-marah, minta maaf ke dia. Bertobat ditunjukkan dengan buah. Kalau kita sadar, oh ya saya salah tadi. Ya udah minta maaf. Walaupun mungkin waktu ada kasus, ya dia yang buat duluan, terus kita mulai marah, kita mulai memaki, kita mulai menghina, sebenarnya kita udah ikut salah juga. Nah, kita minta maaf lah, ya udah maaf ya. Tadi saya ngomongnya terlalu kasar mungkin, ya. Ya gini-gini. Ya gitu udah. Itu tandanya kita, oh iya, pasti Tuhan tegur tuh. Enggak ke anak mungkin, atau enggak ke pasangan, ya. Atau ke mertua, ke mantu. Ya mungkin pasti ada perselisihan, pasti juga ada salah paham. Tapi waktu Tuhan udah bilang, Roh Kudus berkata dalam hati, kamu salah. Kamu tuh terlalu keras. Kamu jangan begitu tadi. Nah, ada duka cita tuh langsung. Oh iya, saya salah ya. Oh iya tuh Tuhan, minta ampun deh. Nah, bukan hanya ngomong ke Tuhan sebenarnya. Cepet-cepet lah ngomong ke orangnya. Gitu. Makanya tadi salah satu bukti orang yang bertobat sungguh-sungguh,
buahnya yang paling nyata, bukan masalah buah roh sebenarnya, ya. Tetapi yang lebih mendarat lagi nih, ya. Kalau buah roh itu masih agak ngambang, tapi yang mendarat lagi apa? Yuk, mau nggak kita mau mengampuni? Karena waktu kita mengampuni itu waktu kita menunjukkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu dibungkus semua di dalam mengampuni sesama kita. Gitu. Itu ya Bu Juni ya. Cukup paham nggak? Jadi itu orang, maksudnya kalau orang begitu masih hidup di dalam daging ya, Dre? Bener nggak begitu? Apa Nah, gimana tuh? kalau orang yang hidup dalam dosa, baru disebut hidup di dalam daging. Oh, dalam daging ya. Tetapi kalau yang cuma jatuh nih, ya, jadi mesti dibedakan Oh. begini antara jatuh dengan hidup. Hidup itu berarti tinggal di dalam. Dia seneng ngelakuin itu, udah nggak ada rasa bersalah, ya. Kebiasaannya begitu terus, nggak ada mau rasa berubah. Nah itu namanya udah hidup di dalamnya, udah nyaman. Tetapi kalau misalnya jatuh itu masih ada hasti yang nggak enak. Aduh, kok saya ngelakuin gini ya? Waduh ini salah nih, gitu. Kalau masih ada begitu, berarti kita masih bisa dengar suara Tuhan tuh. Ya istilahnya kalau Alkitab di Perjanjian Lama seringkali kan kata gini, bedanya orang bebal dengan orang benar. Orang bebal udah dibilangin kayak apapun udah merasa udah nggak ada masalah tuh, baik-baik aja. Nah jangan sampai ke situ tuh, itu bahaya itu. Ya beda orang bebal dengan orang fasik ya. Orang fasik itu ya itu orang yang istilahnya apa ya? Sampai lupa jadi. Jadi orang bebal itu dia tahu firman, dia tahu kebenaran, ya, tapi dia nggak mau dengerin. Itu namanya orang bebal, orang keras kepala. Ya, kalau orang fasik itu adalah memang orang yang tinggal dalam dosa udah. Dia nggak kedengar firman, nggak apa, belum tahu kebenaran, jadi berbuat dosa. Itu orang fasik. Tapi orang bebal nih yang bahaya dan banyak banget. Seringkali orang Kristen pun itu bukan orang fasik, dia tahu kebenaran, dia udah terima Tuhan, tetapi bebalnya minta ampun. Jadi jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang bebal. Udah tahu kebenaran, udah tahu firman, tetapi kita masih mengeraskan hati. Itu Bu Juni. Iya. Ya soalnya ada 2 hari yang lalu tuh teman saya sharing, Dre, sama saya nanya Iya, gitu ya. Karena teman saya ini sih bukan orang battle, dia kayaknya orang GKI atau apa ada begitu. Nah tapi dia punya ipar ini orang battle gitu kan. Itu tiap hari nyebarin itu apa tuh kayak video tapi semua dalam firman Tuhan gitu maksudnya ya. Tapi teman saya bilang ini orang setiap hari bisanya ngomel-ngomel mulu. Terus apa? Ini apa mulutnya tuh kata dia kalau ngomel-ngomelin orang tuh aduh sampai gimana ya orang sampai benar-benar pedes gitu, pahit dah pokoknya gitu. Nah, termasuk dia ngomel sama saya punya teman gitu. Jadi teman saya kan bilang, "Itu orang gitu gimana ya Yun?" katanya gitu. Padahal tiap hari dia nyebarin video tentang firman Tuhan lah, apalah gitu. Tapi tiap-tiap hari sampai suami dia bilang, "Kok begitu ya adik gua?" katanya gitu. Dia bilang mendingan kita kali, bukannya orang-orang yang bisa bahasa roh begitu, tapi nggak kayak begitu perbuatannya. Katanya marah-marah, Iya. ngomel-ngomel, sampai orang pada pahit gitu sama dia. Mm-mm. Makanya orang gitu saya jawabin dia mungkin itu masih daging, dia pola pikir itu belum dirubah. Saya bilang gitu, saya jawabin dia sih begitu, Dre. Makanya saya mau Mm-mm. tanya Andre, itu bener nggak kayak gitu? Iya gitu maksudnya. Dia bilang ipar dia gitu, kayak seperti itu gitu. Mm-mm. Tiap Iya. hari dia bilang hampir tiap hari dia kayak gitu katanya gitu. Mm-mm. Pokoknya aduh mulutnya pedes, marah-marah melulu, ngomel orang, sama Mm-mm. pembantu, sama anak, dia bilang gitu, sama Mm-mm. ipar-ipar katanya gitu. Mm-mm. Jadi ya saya sih jawabin dia mungkin dia masih pola pikir itu belum dirubah, masih hidup di dalam manusia lama. Aku bilang dia gitu. Mm-mm. Makanya mau sharing sama Andre.
kan saya bisa jawabin dia lagi, nanti kasih lagi gitu gimana benernya gitu tentang pertobatan kan Iya, gitu. Ya, makasih Dre. iya, makasih Ibu. Jadi saya jadi ingat nih, Ibu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa eh, melabel seseorang itu apakah dia ini eh, hidup dalam dosa, apa jatuh dalam dosa. Ya, bagian kita cuma bisa mendoakan dan kalau memang memungkinkan kita bisa menasihati, ya, Ya. kasih tahu cuman sejauh mana yang dia bisa ini. Tetapi kembali sebenarnya kalau orang itu sadar bahwa yang dilakukan itu salah, pasti berangsur-angsur cepat atau lambat dia pasti mau berubah gitu. Kenapa? Karena arahnya semuanya harus semakin serupa seperti Kristus gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang lagi begini ibu-ibu, saya udah dari sononya begini, nggak bisa tuh. Ya. Kalau gitu kita nggak mau kalah Kristus dong. Nggak. Kita nggak bisa lagi menjadi alasan kalau kita lagi ribut, lagi berantem sama orang atau sama siapapun, kita bilang gini, saya udah dari sononya begini, kamu apa? Nggak bisa, udah. Kalau kita tahu itu salah, kita harus akui itu salah. Gitu. Nah, kalau orang yang tadi Ibu Juni ceritakan, saya nggak tahu gimana orangnya, apakah sejauh mana, tapi ya ini masih banyak kemungkinan. Kalau dia udah tahu kebenaran, dia mau, mungkin dia belum tahu caranya bagaimana dia berubah. Begitu. Ya, saya lihat Ya. posisi dari positifnya. Nah, memang ini perlu dibantu. Ya. Gini, ibu-ibu, saya sedikit bagi informasi tentang yang namanya sisi otak ya. Karena kan waktu sejak anak saya sakit yang berhubungan dengan otak itu, saya banyak belajar tentang apa sih otak itu, sejauh mana otak itu. Nah, otak kita ini pusat informasi dan pusat dari segala kehidupan kita. Dan semua kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, semua yang udah tertanam, baik itu perkataan, tindakan, segala macam, itu semua di otak kita. Dan makanya saya nggak heran Paulus mengatakan kalau pertobatan itu dimulai dari otak, pikiran. Semua dari otak kita nih. Ya. Untuk merubah kebiasaan hidup, baik yang kelihatan seperti tadi gosok gigi, kayak makan pagi, kayak ya makan sesuatu, kayak melakukan sesuatu, pekerjaan apapun, itu semua dari pikiran. Termasuk hal-hal yang nggak kelihatan yang seperti dosa. Itu semua harus dari pikiran. Nah, waktu pikiran kita terus dibasuh, diubah, diganti, itu lama-lama bisa berubah. Nah, waktu saya belajar tentang otak, rupanya di dalam ilmu keotakan atau namanya neurologi, semua kebiasaan kita itu terbentuk dari terbangunnya sebuah sel-sel DNA di otak kita yang menyambung satu persatu, katanya begitu. Nah, bagaimana supaya kita membentuk kebiasaan baru? Kita buat pattern atau jalur yang baru, katanya. Dan itu kalau kita lakukan terus-menerus, berdasarkan penelitian 21 kali aja terus-menerus, itu udah jadi kebiasaan baru. Nah, mungkin yang kasusnya Ibu Juni tadi ceritakan, memang dia perlu dibantu. Bantu hal-hal sesuatu yang untuk berubah dia. Ya. Mungkin dari kata-katanya dia mesti tahu belajar. Ya kalau nasihatin orang, intonasinya jangan terlalu tinggi. Kata-katanya jangan kasar. Tetap mungkin dia ada kemauan untuk menasihati, kemauan untuk mengkoreksi, kemauan untuk memperbaiki, mungkin, tetapi caranya, ya mungkin dia dari suku manakah, ya atau apa, nah itu bisa dipelajari sebenarnya dengan intonasi yang lebih pelan, lebih lembut, lebih pelan kata-kata yang digunakan. Nah itu memang perlu dibangun, ya nggak perlu diajarin, nggak bisa semata-mata cuma bilang, kamu mesti berubah, nggak bisa juga sih. Apalagi udah berusia, anak kecil aja susah, anak saya aja sampai sekarang terus masih terus diajari, ya. Kenapa? Karena dia waktu dia balik ke titik nol, ada hal-hal sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh anak usia 5 tahun, padahal dia udah usia 5 tahun. Itu pun terus kita tiap hari kita mesti ajari cara ngomong yang benar, ya, cara pakai sepatu, toilet training, kita mesti masih terus ajari, padahal udah usia 5 tahun. Dan
setelah sekian banyak, makin lama makin karena apa? Ada kebangun kebiasaan. Ya. Mau nggak mau seakan-akan kayak dipaksa berubah gitu. Tapi arah yang lebih baik. Begitu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu memang seperti yang tadi, yang mungkin coba kalau memang Ibu Juni dekat dengan temannya itu, kasih tahu ke dianya. Ya, kamu coba. Mungkin kalau ada waktu, coba ngomong baik-baik dengan dia. Ajarin sesuatu yang mungkin lebih baik untuk kebaikan dia. Atau kita nasihatin juga hati-hati dengan perkataan kita. Berapa banyak nyawa hilang cuma gara-gara omongan. Nah, itu kan kita perlu nasihatin. Gitu. Ya. Jangan sampai gara-gara omongan kita, itu bisa berdampak negatif ke kita ataupun orang yang sekitar kita. Ya, jadi ya memang perlu diajarin, dikasih tahu gitu. Tapi kembali kita cuma bisa mendoakan ya, dan mengingatkan gitu. Syukur-syukur kalau masih kesempatan untuk menasihati. Tapi sekali lagi, yang membuat orang bisa bertobat, ibu-ibu, cuma Roh Kudus, bukan kita. Ya, kita tugasnya cuma berdoa buat dia. Tugasnya adalah menasihati kalau Tuhan kasih kesempatan. Dan kalaupun sampai enggak terwujud, jangan pernah berhenti untuk terus menasihati dan berbuat baik. Karena yang membuat orang bertobat cuma Tuhan, bukan kita. Begitu. Ya. Kita cuma jadi salurannya. Urusan dia mau bertobat apa enggak itu tergantung Tuhan, waktunya Tuhan, bukannya kita. Ya. Itu mungkin dari saya, mungkin yang lain mau nambahin ini silakan. Ya, makasih Dre. Sama-sama. Lagi Ibu yang mau bertanya, mungkin agak keras ya tentang pertobatan ini, tetapi saya percaya ini sesuatu yang alkitabiah yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Ya, Ibu. Memang tadi saya juga baru tadi pagi sekali merenungkan kembali apa yang mau saya saksikan. Dan saya baru pagi ini dapetin bahwa benar, orang yang bertobat sungguh-sungguh, ciri atau buah pertobatan yang paling nyata adalah waktu kita bisa mengampuni orang lain. Itu saya benar dapat pemahaman baru dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita mau memaafkan orang lain yang bersalah ke kita nih, itu buah roh tuh semuanya jadi satu tuh di situ tuh. Kasih, iya. Sukacita, iya. Damai sejahtera, iya. Kesabaran, iya. Kemurahan, iya. Penguasaan diri, ya. Menguasai diri untuk bisa mengampuni itu butuh penguasaan diri. Itu udah sepaket lengkap. Kalau orang yang benar-benar bertobat, mengakui Tuhan sungguh-sungguh, buahnya bukan cuma sekedar berbuat baik, buahnya bukan sekedar memberi, bukan. Mampu nggak dia mengampuni orang yang bersalah pada dia? Ya, itu udah paket lengkap banget itu. Saya bilang, iya benar juga itu kan. Ciri orang yang sudah bertobat, menghargai kemurahan dan anugerah Tuhan, dia bisa mengampuni siapapun yang bersalah kepada dia. Wah, itu memang kayaknya menurut saya tuh menjadi persyaratan. Karena di mana-mana Alkitab mengatakan untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, itu saya juga dapetin baru tadi pagi. Kayak saya tadi katakan, salah satu buah pertobatan ya, yang menurut saya yang paling mutakhir, yang paling dahsyat, yaitu mengampuni sesama. Yuk sama-sama belajar. Saya mengatakan ini bukan berarti saya juga udah lebih hebat. Ya. Mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti saya juga. Ada juga mungkin yang masih belum, saya juga. Dulu ada nih, ibu-ibu, saya cerita sedikit. Ada orang yang menyakiti saya. Ini orang boleh dibilang sombongnya minta ampun. Ya.
nggak mau merasa kalah, gitu. Nggak mau merasa rendah, gitu. Dan sukanya itu, waduh, ngomongnya yang gede-gede mulu. Ya, maunya langsung yang dihargai, maunya harusnya yang tempat yang utama, gitu. Sampai suatu hari pernah dia di rumah seseorang, dia parkirnya itu di depan rumah dan merasa nggak bersalah lagi. Saya bilang ini orang hebat juga ya, dia bilang. Gitu. Saya pernah juga jadinya pernah berdebat, istilahnya ribut sama dia. Sampai akhirnya pernah saya saking kesalnya saya nggak pernah mau ngomong sama dia. Kalaupun dia ketemu dia gitu ya, aduh udahlah kita melengos aja lah, buang muka aja kita lah. Tapi Tuhan terus bicara gini, ya Handi, kamu harus mengampuni. Nah, saya bilang Tuhan model kayak begini mesti diampuni. Saya bilang aduh, kayak gini sih waktu itu saya bilang begini. Model kayak begini Tuhan ini benalu dalam dunia. Saya bilang, waduh, ngomongnya jahat banget ya saya. Tapi Tuhan ingetin, hey, kamu harus mengampuni. Ya. Kamu harus mengampuni. Dan saya menyadari bahwa saya waktu saya begitu pun saya jadi benalu dalam hidup ini. Bukan jadi berkat, malah jadi penyedot. Ya. Jadi akhirnya Tuhan, saya minta waktu, saya minta kekuatan, saya minta energi dari Tuhan memampukan bagaimana saya mengampuni. Dan waktu diizinkan Tuhan, waduh itu ngelangkahnya aja kayaknya berat banget. Ya, saya percaya ibu ngalamin. Itu mau ngomongnya aja, kadang ada Tuhan. Kalau bisa nggak jadi deh, nggak usah hari ini deh, ditunda lagi dah. Gitu, mau gitu. Ya. Tapi Tuhan bilang enggak ini kesempatan, gitu ya. Aduh, kadang saya nggak bandel, saya lewatin kesempatan itu. Tapi Tuhan ingetin, kamu harus ngampunin. Jadi Tuhan kasih kesempatan lagi, dikasih lagi kesempatan sama Tuhan. Pokoknya kalau yang susah begini, Tuhan pasti jawab doa kita. Kalau kita mau mengampuni Tuhan, saya mau mengampuni dia nih. Itu nggak pakai lama, nggak kayak minta Tuhan, tolong sembuhin itu lamanya minta ampun. Itu nggak. Tapi kalau kita suruh minta ampun nih Tuhan, saya mau mengampuni, itu pasti cepet deh. Bisa-bisa kita ketemu orangnya di depan mata kita. Taunya mirip kayak dia lagi. Hampir aja kita salah ngomong. Pernah nggak? Saya pernah ngalamin gitu tuh. Waduh, itu sampai tengiang-ngiang di otak soalnya. Makan jadi inget dia, tidur inget dia, ya begitu. Tetapi waktu kita udah ngelakuinnya, aduh itu leganya, ampun. Gitu. Nah dari situ boleh menyadari, oh iya tuh. Jangan-jangan Tuhan tuh ngampunin kita itu juga. Ya, memang butuh pengorbanan besar tuh. Ya. Walaupun memang dia maha kuasa, memang dia maha besar, bukan berarti pengorbanan dia itu nggak ada artinya. Pasti ada artinya. Dia itu sampai berdoa kan di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, katanya coba bayangin. Kalau perlu nggak usah deh ngampunin dia Tuhan, aduh ngampunin orang kayak begini, katanya. Tetapi, kata Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi dia kehendakmu saja. Nah itu dia tuh, itu beratnya. Tuhan aja mau ngampunin saya aja beratnya begitu. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau mau mengampuni, ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu bukan buat orang lain, itu buat kita. Coba bayangin. Tuhan, kalau boleh dia cawan ini. Itu apa? Mengampunin Handri, Tuhan. Aduh, nggak usah dah. Tetapi bukan kehendak saya, tapi kehendak yang jadi. Sama kita ngampunin kan juga begitu. Aduh Tuhan, kenapa sih saya mesti ngampunin? Gitu. Kalau boleh nggak usah dah. Nggak usah ketemu-temu dia lagi dah. Gitu. Tapi kita mesti lanjutin. Bukan kehendak saya Tuhan yang jadi. Bukan kemauan saya deh yang ini. Biar kehendak Tuhan aja yang mau aja gimana. Nah itu dia. Itu memang berat banget. Sekali lagi, ibu-ibu, mengampuni bukan soal kita membenarkan tindakan orang itu. Ya, bukan. Mengampuni itu sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri. Nah itu dia. Membebaskan diri kita sendiri. Ya. Nah, kadang kebencian itu seringkali yang mengikat kita. Membuat kita nggak bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jauh. Yang dilihat kebencian.
kemarahan, ya. Dan kita akan melihat segala sesuatunya, waduh, jadi nggak enak. Jadi yuk kita bebaskan diri kita, lepaskan hidup kita dengan mau mengampuni. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Ini jadi panjang nih, dari pertobatan jadi mengampuni. Saya nggak tahu nih, Tuhan arahinnya ke sana nih. Dri mau nanya, Ya, silakan. Siapa yang mau nanya tadi? Soalnya putus. tante ini. Oh iya, silakan, Tante. Tante di ruangan ini nih. Soalnya di rumah kan nggak ada wifi, nebeng di sini. Dri, itu kan ada ayat Alkitab mana tuh yang mengatakan semua perkataan kita di dunia yang kita lontarkan, kita akan mempertanggungjawabkan pada Bapak di surga. Ya. Terus, Tante. Suaranya di mute, Tante. Ditutup, nggak terdengar. Halo, udah? Udah. Dri? Enggak, Tante mau nanya, Tante ini. Kan ada Alkitab ayat yang mana mengatakan Halo, suaranya putus-putus. kita di dunia yang kita lontarkan kepada sesama kita. Iya, Tante, soalnya putus. Halo. Suaranya Tante ke-mute. Pencet dulu mic-nya sampai nggak ada tanda silang. Nanti baru bisa kedengeran. Pencet sekali. Atau nih, coba. Nah, ada tombol terus. Nah, silakan Tante. Udah dibuka itu. Udah. Udah. Nah, udah jangan dipencet-pencet lagi. Ya. Ayat Alkitab mana Tante lupa, yang setiap mempertanggungjawabkan perkataan kita di sorga. Demikian juga perkataan kita dan perbuatan kita. Nah itu jadi patokan Tante. Jadi Tante kalau mau berbuat sama orang yang bagaimana tuh Tante kayak gimana lah. Harus bisa nahan diri gitu kan. Maksudnya jangan sampai kebablasan. Itu menurut Andri gimana, Andri? Maksudnya gimana? Kan ada ayat Alkitab mengatakan tuh setiap perkataan kita di dunia, kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita di surga, perkataan yang jelek. Nah, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, kan dengan ada ayat ini, Tante ini berpikiran nih kalau umpama kita lagi sama orang gimana, nah itu. Ntar kalau sampai gue berbuat jahat, nah nanti Tuhan juga tidak mengasihi Tante gitu. Terus Tante juga nggak boleh membales. Nah, itu berpatokan begitu kita harus mengengkang diri kita maksudnya baik nggak tuh, Dri? Jangan sampai kebablasan gitu. Oh, oke. Ya. Kadang-kadang kan berkecamuk di dalam hati Tante tuh, aduh, yang tadi berbalik lagi mengampuni. Tapi tetap mengampuni, Tante juga udah menjalankan selama ini emang menyakitkan sih. Cuman akhirnya happy ending juga bagus. Tapi kalau ada perkataan ayat Alkitab yang mengatakan begini, Tante sekali itu, oh iya, ntar kalau gue ngomong sembarangan ini, nah Bapak kita di surga juga kan tidak mengampuni. Jadi Tante berpatokan tuh, kalau umpama ini harus tidak boleh melanggar firman Allah, harus perkataan harus yang bagaimana gitu. Iya. Ya, itu memang ada di Matius 12 ayat 36. Tante yang berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, betul, memang ada ayatnya. Iya, setiap kata sia-sia yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ya, jadi sebenarnya juga bukan hanya perkataan sih, tindakan kita pun juga pasti akan dinilai oleh Tuhan. Begitu. Ya, jadi memang kita harus berhati-hati, kita harus waspada dengan apa yang kita lakukan dan dibicarakan. Makanya kan di kitab Amsal dikatakan orang yang banyak bicara pasti banyak melakukan kesalahan. Ya, jadi memang kita
bukannya nggak boleh ngomong, boleh, tapi coba dipikir dulu baik-baik. Jangan sia-sia. Kita ngomong seperti apa. Karena gini, banyak kita nih sering pakai asumsi-asumsi, persepsi-persepsi. Nah, ini bahaya nih. Kita lebih baik jangan berasumsi dulu sebelum kita tahu kebenarannya. Karena banyak orang berasumsi. Nah, kapan asumsi itu bisa tumbuh banyak? Biasanya waktu ngegosip. Nah, gitu. Oh, mungkin begini, mungkin begitu, bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Nah, lama-lama jadi melebar. Nah, jadi lebih baik kita bicara pada tempatnya, berbicara pada waktunya, berbicara pada situasi tertentu. Begitu. Makanya benar kata Alkitab, lebih baik kita jangan banyak bicara, tetapi kalau bicara dengan tepat. Begitu. Begitu juga dengan tindakan. Ya, apa yang kita mau kerjakan, coba kita pikir ulang dulu. Apa sih akibatnya? Apa sih kebaikannya? Apa keburukannya? Nah, itu perlu pertimbangin dulu. Ya, gitu. Jadi betul tante memang kalau tante begitu ya puji Tuhan, berarti ada remnya lah untuk kita ngelakuin sesuatu dalam berbicara, Itu dalam bertindak. kadang perang batin juga tuh, Dri. Ya, kadang perang betul. batin juga tuh. Tapi kan tante bilang, tante mesti pegang firman Tuhan yang harus begini nih gitu kan. Iya, gitu. tapi memang saya lagi. Kalau orang Sekali lagi kita harus lihat sikonnya. Mungkin kita mau menasehati, kita mau memperbaiki, kita mau dia lebih baik. Tapi kalau sampai dengan caranya yang salah, tindakan yang salah, malah bukan memperbaiki, malah merusak lagi, kan gitu. Ya, jadi kita memang tentu harus berpikir panjang dulu sebelum melakukan sesuatu sih, tentu betul. Iya, berdoa berhikmat sama Tuhan ya. Ya, biar tuntunan Tuhan gimana, sejauh mana, ya ngomongnya harus bagaimana, waktunya tepat atau enggak. Kadang keributan-keributan kecil di dalam rumah tangga, di dalam komunitas kan cuma gara-gara perkataan biasanya. Kata-kata. Nah, ini memang kembali lagi mesti belajar nanti kalau ada kesempatan ibu-ibu boleh belajar tentang komunikasi. Ya. Kata misalnya kalau kita lagi ribut, kenapa sih kalau lagi ribut deket-deketan depan-depanan muka gitu ngomongnya keras-keras. Tapi kalau lagi jatuh cinta, lagi seneng, jauh aja di telepon ngomongnya bisik-bisik. Nah, ini gitu. Bukan masalah deket atau jauhnya sih, masalah hatinya. Kalau lagi kesel tuh rasanya jauh tuh di hati. Tapi kalau lagi rasanya seneng, lagi rasanya cinta, mau jauh juga hatinya deket aja. Jadi ngomongnya bisik-bisik. Ya, terus kata-katanya kalau marah tuh nggak boleh pakai kata selalu, nggak pernah, sering begini. Nah itu tuh. Nah kita mesti lihat, benar nggak dia selalu begitu? Jangan-jangan 2 kali ini doang. Ya, apa benar nggak dia nggak pernah sama sekali? Jangan-jangan cuma ini doang. Nah gitu. Nah, jadi kita memang perlu lebih bijak, ya, lebih sabar, ya. Jangan sampai langsung istilahnya tuh mendamprat langsung. Tapi ya kita coba, oke, diamin dulu sebentar biar tenang dulu, nanti kita cari waktunya. Ya deh, thank you. Ya, thank you Tante. Makasih. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, kalau udah saya kembalikan ke Ci Anita. Kalau nggak ada yang tanya. Bu Juni aja, Bu Juni. Ya, Ibu Juni, ya. Nah, saya kembalikan. Anita dong. Ya. Ya udah, kita bersyukur ya. Kita hari ini mendengarkan suara Tuhan melalui Andre yang sudah memberkati kita. Biarlah benar-benar kita apa yang kita pelajari,
kita lakukan. Kita minta pertolongan Roh Kudus ya, terutama pertobatan, mengampuni orang. Ya, terima kasih Dre untuk semua pembahasan firman hari ini yang sungguh indah buat hidup kita ya. Ya, Kita sama-sama harus Ibu. usahakan untuk benar-benar kita bertobat ya. Ya, biarlah Tuhan pakai Handri sebagai alatnya untuk memberkati banyak orang ya Rindri ya, di mana engkau melayani. Ya, udah tutup deh Dre, mungkin Ya, dalam amin. doa berkat ya. Ya. Ada yang mau didoakan Ibu-Ibu? Ada permohonan doa nggak tuh? Ya doain yang tadi tuh Dre, ibarat teman saya juga nggak tahu namanya, saya nggak kenal Dre sama dia. Cuman teman saya cerita ya, doain aja itu tadi tuh. Ibu itu tuh nggak tahu siapa namanya, saya juga nggak tahu. Gitu. Oke. Doain aja gitu biar dia bertobat sungguh-sungguh. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup aja dalam doa. Kalau nggak Ya. ada lagi Ibu yang mau didoakan? Di sini nggak ada. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk. Ya. Terima kasih Tuhan. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersekutu secara online di Home Greenfield, Home WB ini Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk ibu-ibu yang setia, yang mau belajar, mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami bukan sanggup dengan kekuatan kami, tapi kami hanya mau terus mendengar kebenaran firman Tuhan yang terus akan membersihkan hati dan pikiran kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami yang membuat kami boleh terus setia di dalam komunitas home ini Tuhan Yesus. Berkati ibu-ibu Tuhan yang setia di dalam mengikuti home ini, di dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, di dalam segala tindakannya Tuhan. Kau sertai, kau jagai mereka Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niatan orang jahat, kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit sekalipun Tuhan. Kami percaya di mana setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus mencari hadirat Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan buat Home Greenfield ini, biar kesetiaan, komitmennya terus ada di dalam kehidupan mereka untuk terus saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Bukan dengan apa yang kami miliki, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menolong setiap kami Tuhan Yesus. Berkati Bu Juni sebagai gembaling dan Ibu Anita sebagai kepala selnya Tuhan. Berkati berikan hikmat, pengertian yang baru, sehingga anggota home ini boleh terus merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan, lewat setiap perkataan dan tindakan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat teman dari Ibu Juni Tuhan. Kami nggak tahu siapa dia, kami nggak tahu bagaimana keberadaannya Tuhan. Tapi kami mau berdoa biar dia boleh mengalami perubahan, mengalami pertobatan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, biar apa yang dilakukannya itu boleh terus menjadi berkat Tuhan. Kami tahu apa yang dilakukan itu nggak baik, keliru Tuhan. Tetapi Tuhan, biar Engkau yang bekerja dalam kehidupan dia. Kalau dia sudah mengenal Tuhan, biar Tuhan yang menegur dia dengan baik sehingga dia boleh mengalami perubahan. Berkati dia Tuhan, jagai dia, dan biarlah Tuhan berikan kesempatan kembali untuk dia berubah, bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar, mengingatkan kembali untuk kami terus bertobat, mengingatkan kembali bahwa kami diberikan kesempatan yang baru pada Tuhan. Biar itu menjadi kesempatan yang baik buat kami dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, home kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinai engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karunia-Ku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Kudus,
yang selalu menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sepenuhnya, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat kita katakan, amin. Oke, terima kasih. Ibu kasih, Andre. Nani, Ibu Agustina, Semua ibu-ibu. Ibu Ya, Mariana, sampai jumpa. ya, Ibu Norma, Ibu Sinta, Terima terima kasih kasih. semuanya. Ibu Yeni, Ibu Marani, Ya. Ibu Anita, Bu Sinta. ya, Ibu Ya, Isya, sampai jumpa ya. Ibu Juni, Semua. Tuhan Ya, berkati. terima kasih semuanya. Anita. Anita makasih ya, Bu Yuni makasih, Sinta. Sama-sama. Terima kasih Bu Yuni.